Hari ini fokus pada kaitannya penanganan pornografi di era digital. Jadi terkait dengan pornografi itu sudah ada undang-undangnya sejak tahun 2008. Sudah tahu semua isinya? Sudah pernah dengar enggak ada kalau pornografi itu ada undang-undangnya? Sudah ya, undang-undangnya nomor 44 tahun 2008. Sayangnya banyak sekali undang-undang yang sudah dikeluarkan ya. Namun kita sebagai masyarakat bangsa itu bangsa Indonesia kadang-kadang tidak tahu isinya ya. Padahal di dalam undang-undang itu banyak sekali yang diatur, termasuk sanksi-sanksi apabila hal itu yang diatur itu kita melanggar ya, banyak sekali, dan termasuk undang-undang pornografi. Nanti akan dikupas banyak sama narasumber. Oleh karena itu apa yang nanti akan disampaikan oleh oleh narasumber ini, karena narasumbernya tunggal, jadi ini yang sangat diharapkan oleh penyelenggara yang dalam ini Pokja 1 yang mempunyai program itu adalah tindak lanjutnya ya. Tindak lanjutnya, jadi tidak untuk panjenengan sendiri nanti setelah oh ya saya sudah tahu isinya ini, nanti kalau melanggar sanksinya ini, terus area pornografi itu yang seperti apa itu, ini mana yang saya harus mencegah, mana saya yang harus menilai dan sebagainya ya. Tapi tidak untuk ibu sendiri ya. Artinya kita sudah diwarnai oleh berbagai unsur yang nantinya mempunyai satu kompetensi ya di wilayahnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing. Kalau misalnya lembaga atau organisasi juga punya anggota lah, ini yang diharapkan sama Pokja 1 tim penggerak PKK Kabupaten adalah tindak lanjutnya. Jadi nanti bisa disampaikan, diteruskan, disebarluaskan info-info yang itu sangat penting ya bagi kita semua, bagi masyarakat kita Kabupaten Jombang ya. Oleh karena itu tugasnya peran PKK di sini atau peran tokoh masyarakat adalah bagaimana kita selalu mengamati, membimbing ya, memantau, mengajak ya untuk tidak sampai kepada hal-hal seperti itu ya. Karena panjenengan semua adalah yang dekat dengan masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing ya. Saya kira semua itu juga saya yakin sudah dilakukan, tapi dengan adanya kegiatan seperti ini paling tidak panjenengan diingatkan lagi. Oh ya ya, jadi tidak hanya sekali dua kali, tapi terus menerus untuk selalu diulang dan seterusnya ya. Itu barangkali ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kegiatan ini bisa mendapatkan manfaat yang kemasyarakatan bagi masyarakat secara luas. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dengan demikian yang dapat saya sampaikan, semoga pelaksanaan kegiatan ini lancar sampai di akhir ya, dan manfaatkan kesempatan dan media tanya jawab untuk menambah pengetahuan ibu-ibu semua dan kita ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pencegahan pornografi di era digital saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kurang lebihnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua 2 Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga, Ibu Susi Wijono SIP MSI. Yang kami hormati Ketua Pokja 1 Ibu Insinyur Asnun Mahmud MT beserta pengurus Pokja 1. Yang kami hormati ibu-ibu dari Pokja 1 TPP PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang, ibu-ibu kader Pokja 1 desa dari 21 kecamatan se-Kabupaten Jombang, dan ibu-ibu tokoh masyarakat kecamatan se-Kabupaten Jombang. Mohon izin saya berdiri menyampaikan
Nah, ibu-ibu sekalian, sampun kenal dengan saya, sudah ada nama saya di sana. Oke, ini pertama kalinya saya menjadi narasumber di gedung PKK. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi. Kita belajar bersama-sama aja Bapak Ibu terkait dengan pencegahan pornografi di era digital. Pornografi, apa itu pornografi? Nah, ini kita sudah ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 itu tentang pornografi. Undang-undang ini terdiri dari 8 bab 45 pasal. Nah, di bab 1, pasal 1 itu disebutkan kalau pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, kalau kita membaca dari 8 bab 45 pasal itu nanti Bapak Ibu, ibu-ibu di sini bisa googling ya, bisa diunduh. Itu ancaman hukumannya minimal 6 bulan sampai 12 tahun, maksimal 12 tahun. Dan untuk dendanya ini bukan jutaan, tapi sudah ratusan juta sama miliar dendanya itu. Baik itu pembuat maupun penyebar, pelaku juga terancam hukuman dendanya itu sampai ratusan juta, minimal 250 juta, maksimal ada yang 5 miliar itu hukumannya. Sekarang era digital. Nah, era digital itu apa? Era digital itu merupakan suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital. Tanpa kita sadari, kita sekarang itu sudah masuk di era digital. Semuanya bawa HP nggih. Ini saya lihat semuanya moto-moto semua. Semuanya bawa HP. Nggih. Ini tadi saya lupa nggak pakai jam tangan. Saya nggak bingung, tapi kalau saya lupa nggak bawa HP, aduh saya bingung. Nanti kalau misalnya Mas Kadis menghubungi saya bagaimana, atau ada teman yang menghubungi saya, atau ada berita apa-apa, kan pasti bingung kalau kita tidak membawa HP nggih. Terus bawa HP juga gitu, nggak ada pulsa, nggak masalah sekarang nggak ada pulsa. Pokoknya ada wifi, ada internetnya. Ini saya bertanya kepada ibu-ibu ini, kalau buka HP yang dibuka apa? WhatsApp. Ada berita apa di grup nggih? Terus ada buka apa lagi? Buka apa? YouTube. Oh iya, buka YouTube. Yang dibuka apa, Bu? YouTube, Bu. Masa? Iya. Itu. Terus apa lagi, Bu? TikTok. Iya. Facebook. Nggih. Kita mencari informasi itu ya dari HP ya. Ada di sini yang sering buka Instagram? Ya, di ini atau di Facebook juga ada. Ada yang follow ini akunnya Lambe Turah? Ayo, berita apa yang viral akhir-akhir ini? Apa? Pernikahan Torek sama Aalia, ya kan, viral itu. Terus apa lagi yang lagi viral? Ayu Ting Ting kemana? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting nggak jadi menikah. Loh, ibu-ibu tahu semua, ini berarti update semua. Apalagi ada berita kematian Papa Dali. Siapa ya Papa Dali itu? Akhirnya mau nggak mau kita cari-cari info. Oh, Papa Dali Wasing ini. Lah, seperti itu. Itu selebgram. Nah, terus apalagi? Ada berita Pak Jokowi yang sudah mulai berkantor di IKN.
Nah, itu berita-berita yang kita dapatkan tanpa perlu kita, seperti zaman dulu, tanpa perlu kita ke sana, tetapi informasi sekarang sudah tidak terbatas ruang dan waktu. Nah ini saya tunjukkan data jumlah pengguna internet di Indonesia. Nah, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data ini di Jombang juga seperti itu, pasti karena ini secara global se-Indonesia. Sekarang anak-anak sudah mulai pegang HP semua. Kalau dulu alasannya COVID bawa HP untuk apa? Daring ya, untuk daring. Ternyata COVID-nya sudah hilang, HP-nya nggak mau lepas. Malah dipasangkan WiFi di rumah. Oke. Terus maaf. Nah, ini data sarana untuk mengakses internet. Untuk mengakses internet dari warnet sudah jarang. Di sekolah WiFi kampus itu cuma sekian aja. Di tempat kerja juga cuma sekian aja. Kafe, restoran ini yang mengandalkan WiFi ya. Di rumah juga sekian. Di perjalanan juga cuma, ya lumayan banyak juga. Tapi yang paling banyak akses internet itu di mana saja, dari kuota HP. Jadi HP-nya itu pasti diisi kuota. Ini kalau di rumah ada WiFi, tapi kalau misalnya keluar dalam jarak waktu, jangka waktu yang lama, 2 hari, 3 hari, kita pasti berusaha untuk maketkan HP kita aja. Atau kalau misalnya keluar dalam waktu dekat, misalnya dari rumah di sini ke sini, pasti tanya, WiFi ini PKK ini apa? Nah, kalau misalnya enggak punya paketan, kan seperti itu. Nah, lanjut, ini data media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama itu WhatsApp. Ya, semuanya pasti punya WhatsApp. Kenapa? Karena sekarang itu WhatsApp ini media komunikasi yang termudah, tercepat. Surat saja sekarang sudah tidak diantar lagi. Enggak, sudah cukup difoto, dikirim di WA. Itu sudah resmi surat seperti itu. Berarti kita sudah mendapat perintah untuk menghadiri acara. WhatsApp. Yang kedua Instagram. Yang ketiga Facebook. Keempat TikTok. Kelima Telegram lah. Ini kalau kami mengamati nanti memang tertinggi WhatsApp, tapi TikTok ini juga platform pendatang baru, tapi ini juga sudah mulai meningkat untuk tingkat penggunaannya. Nah ini dampak positif dan dampak negatif internet. Positifnya memudahkan komunikasi. Nah, kita pasti dimudahkan dengan adanya internet itu, memudahkan pencarian informasi. Kita tahu apa itu kemarin itu timnas di Gelora Bung Tomo menang, itu juga kita tahu dari internet tanpa kita perlu datang ke sana melihat secara langsung. Nah, memudahkan transaksi bisnis. Iya dong, sekarang nggak bawa uang tuh loh, nggak masalah. Misalnya ke rumah makan atau apa, bayar cukup pakai kris. Ya, ada kris, kita bayar pakai kris. Asal saldonya ada ya. Kalau saldonya nggak ada ya nggak bisa. Ya. Terus sarana untuk belajar. Nah ini sarana untuk belajar. Ibu-ibu sekalian, anak-anak ini kan ini ya. Kalau anak-anak mungkin mereka dulu terbiasa daring. Jadi kalau ada apa-apa tanya ke ibunya, tanya ke mamanya. Sekiranya itu memang kita tidak bisa. Karena kan pendidikan anak-anak ini, pelajaran anak-anak ini kan ada yang kita lupa dan ada yang kita tidak tahu. Untuk simpelnya, kadang kita itu bilang gini, wes takok Mbah Google ae. Ya, ada yang seperti itu. Apa cuma saya aja? Anak saya tuh kalau tanya ke saya, wes takok Mbah Google ae. Malah lebih pintar daripada mama. Saya tuh gitu. Nah, sekarang ibu-ibu ada yang lebih pintar lagi dari Mbah Google. Ada yang tahu? Ada yang lebih pintar lagi dari Mbah Google. Mas minta tolong dibukakan Google Chrome, ChatGPT. GPT itu Generative Pre-Training Transformer.
Ilatin Jombang ngeten mawon nggih, GBT, generatif pre-training transformer. Lah wong maem tahu ambek tempe kate generatif. Nah, ini kita buka ChatGPT ya, kita buka Google Chrome, terus kita buka ChatGPT. Ini dengan teknologi AI. Jadi ChatGPT ini kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Jadi teknis sederhananya itu seperti kita bertanya kepada guru di kelas. Tapi ini kecerdasan buatan. Contoh Mas, gini. Ini contoh yang di ChatGPT nggih. Buatkan lagu bertema kebangsaan. Buatkan lagu ya. Buatkan lagu bertema kebangsaan. Dengan chord gitarnya. Dengan chord gitarnya. Ini misalnya ada tugas nih anak. Ayo kamu buat lagu. Kita tanya di ChatGPT dengan chord gitarnya. Oke, enter. Bersama Merdeka. Nah itu ya enggak kelihatan ya? Oh iya, soalnya hitam ya. Oke. Iya, lah ini jadi ChatGPT ini langsung membuat lagu dengan liriknya sekaligus chord gitarnya. Sudah, anak-anak tinggal nulis saja, tinggal jreng 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 sudah selesai tanpa perlu kayak apa ya? Kayak yang membuat musik itu namanya apa? Komponis. Oh iya, tanpa perlu jadi komponis, sudah di sini aja sudah bisa. Nah, itu teknologi yang memudahkan di dalam belajar. Oke. Balik lagi ke slide Mas, ke slide ya. Nah, ini dampak positif internet itu memudahkan untuk berkarya. Berkarya ini biasanya itu artis-artis kan sekarang mereka punya YouTube sendiri ya, punya Instagram sendiri, punya media sosial sendiri, influencer, terus selebgram, itu mereka berkarya di situ. Kegiatan mereka terposting semua di situ. Mereka jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke luar negeri, itu juga terposting di situ. Kadang kita melihat itu kita seakan-akan juga ikut jalan-jalan, padahal kita rebahan di rumah. Nah, itu sudah menjadi mata pencaharian. Nah, kalau dulu itu kan kita ndak ada gambaran. Namanya orang bekerja, aku gak dadi guru, dadi polisi, dadi dokter. Kan seperti itu. Ternyata sekarang bekerja itu menambah lapangan pekerjaan. Jadi selebgram itu juga bekerja, jadi YouTuber itu bekerja, jadi konten kreator itu juga bekerja, dan mereka mendapatkan cuan dari situ. Cuannya dari mana? Ya dari kita yang melihat itu, akhirnya viewernya banyak, ada iklan yang masuk, itu seperti itu. Ini saya bertanya ke anak saya. Dulu itu waktu saya tanya, cita-citamu jadi apa? Waktu masih kecil ya, waktu masih SD itu pengen jadi polisi, pengen jadi polwan. Sekarang saya tanya kemarin itu, Mama cita-citaku ganti, iya kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi owner skincare, Ma. Kenapa kok pengen jadi owner skincare? Karena cantik, banyak uangnya. Loh, itu mata pencaharian yang dulu itu tidak itu kan gara-gara framing media. Bagaimana owner skincare MS Glow, owner skincare yang Juragan 99 itu apa? MS Glow ya. MS Glow itu sampai punya jet pribadi, sampai punya segalanya itu, terus flexingnya di medsos itu, akhirnya anak-anak sekarang itu ingin jadi YouTuber, ingin jadi karena tertarik. Mereka itu bisa menyuguhkan video, bisa menyuguhkan yang membuat tertarik, terutama dengan kemewahan-kemewahan yang disajikan di situ. Nah, ini
Ada juga karena internet ini ya bagaikan dua sisi mata uang nggih. Yang pertama juga ada dampak positifnya, ada manfaatnya untuk kita. Tidak bisa dipungkiri, itu juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini ada penyebaran hoax, ya, ada penipuan dan aksi kejahatan. Yang ketiga yaitu pornografi. Saya tidak membahas tentang penyebaran hoax, penipuan dan aksi kejahatan, ya, karena kita juga sudah banyak contoh-contoh terkait dengan itu. Saya mau fokus di pornografinya. Pornografi. Jadi pornografi ini awalnya itu kalau zaman kita dulu, pornografi itu tidak bisa sembarangan diakses. Itu ada CD atau VCD yang dijual, ya kan? Zaman dulu, ingat ini nih Bu, zaman dulu nih Bu. Jadi dulu itu kalau ingin mendapatkan apa itu video porno gitu, itu pasti dijual di CD, VCD, ya sebajakan atau ilegal seperti itu. Akan tetapi karena sekarang internet, era digital, pornografi itu bisa diakses semuanya, bahkan anak-anak. Ya. Mas minta tolong dibuka di Google Chrome. Ya, ini itu nggih. Ini sudah menikah semua nggih? Ada yang belum? Sudah semua. Oh. Ya, ini coba dibuka ini ya, ini Google ya. Kita buka ini porno, gitu aja. Porno, bukan porni, porno. Oke, enter. Gambar. Loh, seperti itu nggih. Kita buka porno. Seperti itu. Coba Mas dibuka lagi video porno. Video porno. Ya. Seperti itu, nggih. Tadi lihat semua kan nggih? Ada yang enggak lihat? Lihat kan? Biasa gitu itu sekilas langsung lihat. Karena gambarnya seperti itu. Coba dibuka lagi seks. Seks pakai K, KS, SKS ya, seks. Oke, gambar. Lah, ini ibu-ibu semua. Kalau kita yang mengakses, yang sudah berumah tangga, nah, kalau yang mengakses anak-anak kita bagaimana? Kalau seperti ini, nah sudah seperti ini belum video-video ya. Apa perlu dibuka videonya? Nah ini yang bahaya itu adalah anak-anak dan remaja. Karena mereka itu rasa tertariknya tinggi. Rasa tertarik, Mas ditutup lagi Mas, balik ke materi Mas. Rasa tertariknya anak-anak itu di mana mereka itu ada hormon apa ya? Hormon yang pertumbuhan remaja itu nje. Nah, seperti itu. Jadi rasa tertariknya itu tinggi. Sekali membuka mereka itu, nah itu pasti akan ketagihan, ingin tahu, tertarik. Nah, ini konten negatif yang diadukan masyarakat kepada pemerintah. Yang paling tinggi itu adalah pornografi. Jadi sebagai masyarakat sebenarnya kita itu sudah aware terhadap pornografi. Ini data ini banyak masyarakat yang sudah mengadukan konten-konten pornografi. Tetapi kenapa masih banyak konten pornografi itu? Kenapa? Karena mereka itu semacam robot. Mati satu, tumbuh 1000. Seperti judi online. Judi online itu ditumbangkan satu, dalam hitungan detik sudah tumbuh lagi judi online. Sama, judi online dan pornografi itu beriringan. Kenapa? Karena di situ cuan yang beredar itu banyak. Cuan yang beredar di situ banyak.
Ngaten. Nah, ini dampak konsumsi pornografi. Ini kalau kita kan sudah tahu, ya wis ngono iku, seks ya ngono iku, yang sudah berumah tangga nggih. Ya, tapi kalau anak-anak kan mereka masih ingin tahu, masih penasaran. Jadi anak muda yang mengkonsumsi pornografi itu cenderung akan mengembangkan perilaku seksual abusif. Nah, yang pertama itu ada adiksi. Adiksi itu mereka tertarik, ya, mereka tertarik, ingin tahu. Nah, terus eskalasi itu mereka menambah lagi ingin tahunya. Jadi yang biasanya cuma gambar-gambar saja, sekarang sudah ke video. Nah, jadi menambah muatan keingintahuannya. Yang ketiga yaitu desensitisasi. Ini akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Akhirnya melihat seperti itu, melihat ya wis biasa melihat seperti itu. Yang paling bahaya kalau aktivitas ini diteruskan, act out, akan menjadi pelaku. Ini yang bahaya. Akan menjadi pelaku pornografi. Nah, dan ada lagi ancaman di dunia maya. Nah, karena sekarang kita itu teknologinya teknologi AI, artificial intelligence, salah satunya produksinya yaitu ChatGPT tadi, kecerdasan robot, kecerdasan tapi itu kecerdasannya yang menggerakkan itu robot ya. Ini yang pertama ancaman di dunia maya yang lagi booming sekarang ibu-ibu itu deepfake AI, deep learning and fake. Nah, apa itu deepfake AI? Mas, minta tolong dibukakan YouTube ya. Contoh deepfake Pak Ganjar ini, durasinya paling sedikit. Nah, coba dibuka. Nah, ini asli, ini deepfake. Pakai mukanya Pak sinten niku? Pak Ganjar, ya. Nah, bagaimana? Nah, coba dilihat. Ini pakai deepfake AI. Nah, seperti asli kan? Nah, seperti asli. Loh, seperti itu. Lah ini adalah kejahatan yang sekarang. Yang terbaru. Jadi wajah kita itu dimasukkan ke video. Nah, kalau dimasukkan ke video, waktu video-video tokoh atau apa enggak masalah. Tapi kalau dimasukkan ke video porno, padahal bukan kita, wajah kita dengan teknologi AI diambil dan dimasukkan ke video porno. Mas, ini ada contohnya, tolong dibuka lagi. Apa ini contohnya? Itu Nagita Slavina, deepfake Nagita Slavina. Deepfake Nagita Slavina. Nah, apakah ini Nagita Slavina? Mirip kan ya? Nah, dipakai itu Nagita, wajahnya pakai AI Nagita Slavina, tapi beradegan porno. Nah, makanya Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, sekarang kan hati-hati nggih. Sekarang itu kan kita banyak aplikasi gratisan. Wajah kita setor foto, terus wajah kita dijadikan semacam kartun. Ya, atau AI gratisan. Nah, kita setor foto, akhirnya kita bisa dapat foto secara AI. Otomatis foto secara AI ini kan kita lebih cantik, lebih muda, ya. Foto, dan kita senang dapat itu. Akhirnya kita jadikan profil atau kita jadikan apa-apa, kita jadikan status atau apa seperti itu. Tapi apakah kita terfikirkan kita setor foto, nanti foto kita itu diapakan di database itu? Ya,
Foto kita diapakan? Kan kita sudah setor foto. Ya, mereka kan punya database dari pengguna-pengguna aplikasi gratisan yang minta dibuatkan versi wajah secara AI. Nah, database foto-foto panjenengan semua, foto kita semua yang memanfaatkan aplikasi gratisan itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita mau menuntut bagaimana? Bisa jadi nanti di luar negeri ada adegan porno atau apa, dilalah kita orang yang beruntung, foto kita diambil, dimasukkan di situ. Ini kejadian juga untuk artis luar negeri itu Taylor Swift juga seperti itu. Jadi dia tidak melakukan tapi wajahnya dipakai dengan teknologi AI untuk adegan di video porno. Mas buka lagi Google nggih. Nah, ini contoh, enggak apa-apa ya Bu ya, saya kasih contoh-contoh nggih. Karena saya kalau menjelaskan itu, kalau enggak ngasih contoh itu saya takut nanti enggak paham. Contoh ini kan banyak di internet. Contoh foto deepfake porno. Oh, seperti itu. Contoh foto deepfake porno. Muka-muka siapa, tubuh-tubuh siapa, terekspos semua. Nah itu kalau kita buka, itu banyak sekali saluran-saluran, sudah bukan jumlahnya enggak 1, 2, seratusan ribuan itu. Yang kita sendiri dari Kementerian Kominfo itu kesulitan dalam menumbangkan itu. Ngaten nggih, ibu-ibu. Nah, sudah, kita masuk ke slide lagi, ancaman di dunia maya yang kedua, yaitu penyebaran konten asusila melalui media sosial. Penyebaran konten asusila. Konten asusila ini kadang itu secara tidak langsung kita juga ikut menyebarkan. Contoh, kalau dulu itu ada kasusnya Ariel sama Luna Maya. Nah, Ariel sama Luna Maya. Dulu itu masih HP apa gitu ya, masih HP. Terus kan penasaran. Akhirnya kan gini, duwe video nih ta, kirim mendek aku video nih. Ya, apa itu Rebecca siapa itu? Rebecca. Iya itu kasusnya Rebecca. Ibu-ibu update di sini ya. Itu kan pasti, ya apa sih aku penasaran videonya. Oh ini Gisel. Kasusnya Gisel. Nah kirim dong videonya. Itu hati-hati ibu-ibu, kita itu juga ikut menyebarkan itu kalau sesuai undang-undang. Itu ndak jutaan Bu, ratusan juta, miliar. Kalau misalnya enggak kuat bayar ya hukumannya maksimal 12 tahun loh menyebarkan itu. Malah kalau untuk koleksi pribadi itu yang enggak apa-apa ya Bu ya. Koleksi pribadi itu enggak apa-apa. Koleksi pribadi. Kenapa? Kalau koleksi pribadi itu enggak apa-apa. Yang bersalah, yang dihukum, yang ada tuntutan hukum itu adalah yang menyebarkan. Kalau untuk koleksi pribadi itu tidak apa-apa. Nah, kalau sesuai dengan undang-undang itu. Nah, penyebaran konten ini juga ada contoh kasus Ibu yang baru-baru ini ya. Ya agak lama sedikit lah. Mohon maaf, agak saru sedikit. Kasus ibu yang melakukan pelecehan seksual ke anaknya. Gimana ini ibu-ibu PKK? Kita sebagai ibu-ibu yang melindungi anak loh, kok malah melakukan pelecehan kepada anak itu loh. Itu sudah di mana hati sama otaknya itu loh. Kok sudah enggak sinkron itu loh. Kok seperti itu kayaknya miris sekali. Aduh, sampai anaknya bilang sakit. Aduh, kalau jenengan lihat, aduh enggak tega seperti itu. Awalnya dari apa? Awalnya dari iming-iming
Ya memang pertama itu kebutuhan ekonomi nggih. Jadi ada yang mengiming-imingi ibu itu awalnya disuruh foto selfie tanpa busana, nanti akan dikasih uang. Karena dia butuh uang, akhirnya foto dikirim, dikasihlah uang. Nah, sudah. Kita senang dapat uang. Mereka juga senang dapat foto dan video. Selanjutnya diminta lagi dengan gaya yang berbeda. Lek sadurunge tekok kiwa, saiki tekok tengen. Nah, dengan gaya yang berbeda. Ndak mau dituruti. Akhirnya diancam, kalau kamu nggak mau menuruti ini, foto sama videomu yang pertama tak sebar. Nah, akhirnya ada pemerasan di situ. Nah, itu yang bahaya juga di penyebaran konten asusila melalui media sosial. Oke. Nah, sekarang upaya masing-masing individu dalam mencegah tindakan pornografi. Kita semua punya anak, ibu-ibu semua, dan kita sebagai kader PKK pasti ingin protek kepada anak kita. Entah cara panjenengan, cara kita bagaimana agar anak-anak seperti yang disampaikan sama Ibu Susi tadi, agar anak-anak generasi penerus kita itu lebih baik dari kita. Pasti ingin seperti itu. Nah, itu mungkin dari KB atau dari pembinaan itu pasti sudah disampaikan bagaimana kita memproteksi anak-anak kita seperti itu. Ini saya bicara upaya kita mencegah tindakan pornografi secara digital ya, secara digital. Yang pertama itu kita tidak oversharing di medsos. Nah, ini kebiasaan ibu-ibu ini. Kebiasaan ibu-ibu itu sedikit-sedikit selfie buat status. Nah, atau bahaya lagi ibu, kita memfoto anak kita memfoto cucu kita, terus dibuat status, terus di-upload di medsos. Kita tidak tahu follower kita itu yang membaca medsos kita itu, apakah semuanya orang baik? Apakah kita bisa memastikan itu? Ada 1 dari 1000 follower kita barangkali, Facebook atau apa, ada 1 yang pedofil, suka dengan anak-anak. Wajah anak-anak kita, wajah cucu kita dijadikan objek fantasi mereka. Kita tidak tahu itu. Nah, kalau artis mereka oversharing di medsos karena itu memang pekerjaannya, enggak apa-apa, mereka mendapatkan cuan dari situ. Kalau kita biasa saja, kita juga tidak mendapatkan cuan, paling kita cuma eksistensi diri aja kan deh. Biasanya biar kita pokoknya eksistensi diri itu. Nah, itu coba mulai sekarang dipikir-pikir lagi. Kalau misalnya saya nge-share ini, ya memang sih medsos itu hak-hak panjenengan. Tetapi ada ancaman-ancaman itu yang perlu kita pikirkan lagi berulang-ulang. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini nanti membawa dampak negatif? Nah, seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada panjenengan semuanya. Tetapi saran dari kami, jangan oversharing di medsos. Karena banyak yang sudah oversharing di medsos. Contoh bepergian satu keluarga ke Bali, ke Jakarta, keluar kota lah. Tahu kalau rumahnya pasti kosong, wong iki budal kabeh sak omah. Akhirnya diparani sama perampok. Nah, itu juga akibat dari kita oversharing. Kalau cuma sekedar oversharing hasil masakan, enggak apa-apa itu oversharing yang seperti itu. Cuma kalau terkait dengan pribadi itu yang saya sarankan jangan, dan dipikir-pikir lagi meskipun itu sudah hak panjenengan. Yang kedua, jaga data pribadi di medsos. Nah, jangan nik apalagi, atau data-data rumah, data yang sekiranya
bank, misalnya kita ke Bank Jatim atau bank apa, kita mau ngambil uang, kita foto di teller soalnya njupuknya duit 1 juta, ya, foto di sini buat status. Mulai teko bank, tulit, ada yang ya, seperti itu kejahatan itu. Terus hindari link mencurigakan. Nah, kalau kita kan pernah ya ada kasus link APK, undangan bowoh atau apa itu ya, APK itu, jangan diklik itu ternyata sampai apa itu m-banking kita, data-data itu diambil semua. Hati-hati terhadap ini. Cuma karena kita sudah aware terhadap itu karena banyak kasus ya. Biasanya kalau sudah ada banyak kasus ini kita jadi perhatian ke situ. Terus juga link-link APK, terus link apa ya? Oh ya, ini lagi kasus kita ditelepon, di video call sama tidak dikenal ya, sama nomor tok, video call. Ini sudah ada beberapa kasus. Sekali dibuka, ternyata nyun sewu menunjukkan alat vitalnya, menunjukkan. Akhirnya di screenshot, di situ ada wajah kita sama ada foto. Nah itu bisa digunakan untuk memeras kita. Jadi hati-hati menerima video call dari yang tidak dikenal, yang nomor saja gitu. Hati-hati, video call seks kalau istilahnya, nggih. Terus perkuat kata sandi. Nah, perkuat kata sandi. Jadi kalau misalnya bikin kata sandi itu ya harus ada kombinasi huruf, kombinasi angka, atau tanda seru atau apa. Memang sedikit ribet. Kadang itu kita lupa dengan kata sandi, tapi kadang keribetan ini itu yang menyelamatkan kita. Karena tidak 100% dunia maya itu aman. Kita tidak bisa menjamin 100% dunia maya itu aman. Makanya kita ribet sedikit dengan memperkuat kata sandi, dengan fitur verifikasi 2 langkah, kode cadangan, notifikasi email. Itu untuk yang di email kita, itu perlu kita seperti itu. Biarpun bolak-balik lali, bolak-balik riset, itu tidak apa-apa. Itu lebih aman daripada kita cuma pakai kata sandi admin 1, 2, 3, 4 kayak kasus Kominfo. Ada yang tahu kasus Kominfo? Kominfo kemarin itu pusat data nasional kami itu dibobol hacker. Kominfo itu sampai dibobol hacker. Padahal itu sudah berlapis-lapis kata sandinya. Nah, enggak apa-apa, sedikit ribet enggak apa-apa. Sedikit lupa dengan kata sandi itu juga enggak apa-apa. Itu yang memperaman kita. Nggih, jangan kata sandi cuma admin 1, 2, 3, 4 atau tanggal lahir kita atau nama anak kita. Itu gampang, tanggal lahir apalagi itu ini. Aman. Nggih, lanjut. Terima kasih Ibu. Oke. Jadi dari kementerian, dari negara itu memang tidak bisa untuk, kan kita sudah melihat semua tadi di Google itu. Perlu diketahui kalau Google ini bukan aplikasi punya Indonesia. Google ini aplikasi punya luar. Kita sebagai pemanfaat saja. Nah, kita tidak bisa loh ngehack Google. Maksudnya kita tidak bisa memfilter Google. Kowe kudu gak boleh menayangkan yang porno-porno itu, gak boleh. Loh gak bisa lah, wong di luar negeri itu mereka itu liberal ya. Hal seperti itu mungkin mereka sudah biasa. Tapi kalau di Indonesia kan kita ada adat ketimuran, kita ada etika, ada sopan santun. Nah, caranya bagaimana caranya? Ya kita sendiri yang memproteksi diri kita. Nggih, kalau dari negara itu sudah memberikan aturan tentang pornografi, undang-undang itu. Dari Kominfo itu sudah juga, Kominfo itu ada program internet positif. Tetapi itu masih belum bisa untuk membendung liberalisasi internet.
Nggih. Jadi memang dari diri kita sendiri untuk bisa memproteksi melalui keamanan-keamanan dari kita. Ngaten. Nggih, ibu-ibu sekalian, mungkin itu saja nggih yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, nggih monggo. Nggih, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Nama saya Ibu Titi Zakia, perwakilan dari tokoh masyarakat dari Kecamatan Perak. Di sini saya telah menerima begitu banyak dari Ibu Astika. Untuk dewasa ini namanya HP itu bukan masalah tabu lagi, baik tua maupun muda maupun anak-anak sudah memegang HP itu sendiri, Bu. Sedangkan kita sangat mengkhawatirkan anak-anak kita yang masih usia di bawah 17, Bu. Kita mengkhawatirkan kepada anak-anak kita jikalau dia itu membuka menu atau mengklik sesi pornografi sesuai dengan pada hari ini yang kita sosialisasikan. Di sini yang akan saya tanyakan kepada Ibu Estika, satu, bagaimanakah kita memberikan penerangan kepada anak-anak kita supaya tidak selalu bermain HP itu sendiri. Terus dua, untuk mencegah anak-anak kita terhindar dari pornografi itu sangat miris kepada terutama kepada ibu-ibu terutama saya sendiri, dan gimanakah kita mengatasi untuk anak-anak kita supaya terhindar dari pornografi itu sendiri. Terima kasih Ibu, waktu yang telah diberikan kepada saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Dia dari Kecamatan Jombang. Ini yang saya tanyakan Bu Astika ya, ini terkait dengan dampak dari pornografi tadi. Kebetulan saya sering menangani anak-anak yang mengalami, maaf dalam tanda kutip ya, jadi pernikahan dini yang ada kaitannya dengan pornografi tadi. Karena di Pengadilan Agama Jombang kan juga ada dispensasi nikah, yang notabene mempermudah anak-anak yang di bawah umur menikah. Wis gampangane wis nikah ya ono iso legalitas gitu nggih. Yang saya tanyakan gini Bu ya, bagaimana caranya kita? Karena di situ saya pernah nangani gini. Anak ini mengalami hamil di luar nikah. Ternyata menikah tidak dengan pasangannya. Maaf ya, karena saya mendampingi, saya bertanya, kan menikahnya dengan saudara bapaknya. Dari saudara ibunya maksud saya, yang boleh dinikah gitu ya, sepupu dari ibunya, keponakan ibunya. Loh sekarang siapa yang bapak biologisnya? Saya tanya secara intern pada pelaku tadi ya, masih usia 16 tahun Bu ya, sudah hamil 4 bulan. Ternyata ayah biologisnya dari orang banyak. Siapa ya? Saya tidak tahu Bu. Loh kok bisa tidak tahu? Karena saya open BO. Ya saya juga punya anak, juga masih remaja juga ada. Jadi saya sendiri bingung Bu ya. Ini dispensasi nikah dijalankan untuk legalitas, yang menikahi hanya formalitasnya saja untuk mendapatkan legalitas ya. Yang ayah biologisnya tidak tahu siapa. Karena setiap open BO 1 kali 300.000. Nah, akhirnya saya tanyakan ke anak ini, mana sih konten sampean yang diboleh sama orang? Ternyata ya pornografi Bu, menampilkan tubuhnya sampai kelihatan payudaranya. Nah di sini saya menangis Bu ya, kasihan sekali. Terus gimana secara agama? Anak nanti lahir, siapa? Ayah biologisnya juga tidak tahu. Bahkan zina sendiri kan sudah nggak ada hak untuk waris sama bapaknya ya istilahnya ya. Terus yang saya tanyakan, bagaimana kaitannya dengan
dispensasi nikah tadi. Mengingat yang jenengan sampaikan tadi ya, di Pengadilan Agama Jombang hampir setiap hari ada dispensasi nikah. Karena menikahnya masih SMP Bu. Saya punya datanya juga. Kan saya juga prihatin. Nah, ini bagaimana ya pemerintah Jombang khususnya untuk mensosialisasikan bahwa anak-anak kita banyak yang tergelincir Bu. Biasanya anak-anak yang sudah menikah di usia dini, saya yakin 2 tahun bercerai. Jadi jangan kaget Bu, di PA itu ada anak 19 tahun sudah janda. Anaknya ini diikutan ibunya pergi ke Jakarta. Terus gimana perkembangan anak ini nantinya? Mungkin nek tumbuh gampang ya Bu ya, tumbuh dikasih makan yang banyak, bergizi. Nah perkembangannya anak kalau nggak ada ibunya gimana? Nah, mungkin saya tanyakan kepada Bu Astika, bagaimana cara kita menyikapi agar hal ini tidak terjadi lagi, mengingat banyaknya kemudahan di medsos seperti ini. Mungkin itu saya tanyakan. Kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai menanyakan Bu, jika anak yang sudah keseringan melihat pornografi, bagaimana cara memperbaiki otak yang rusak akibat pornografi? Sampun, ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ibu-ibu di sini sangat tertarik dengan pornografi loh. Bukan hanya anak-anak saja, ibu-ibu juga tertarik dengan materi pornografi. Ini saya jawab sesuai dengan yang saya bisa, ibu-ibu semua. Kalau misalnya nanti kurang memuaskan, ya enggak apa-apa, karena kan saya bukan alat pemuas, Bu. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Titi, ya, tokoh masyarakat Kecamatan Perak. Bu, gimana Bu, sehat Bu? Kita dulu sering bertemu ya, sering rapat. Bagaimana cara kita memberikan penerangan kepada anak kita untuk tidak berlama-lama bermain HP. Nah, ini saya di sini memposisikan saya sebagai ibu dari 3 anak. Ibu dari 3 anak, saya bekerja, anak-anak saya itu di rumah sama utinya dan sama yang ada yang bantu di rumah. Lek rewel mesti dicekeli HP. Nah, mesti dicekeli HP lek rewel. Nggih, HP sama TV itu sudah on terus. TV itu paling ya Mentari, RTV, film-film kartun karena yang masih kecil di rumah. Dan difasilitasi wifi juga, saya fasilitasi wifi. Nah, bagaimana mencegah anak untuk tidak berlama-lama bermain dengan HP? Ini ibu, ini saya, anak saya nggih. Anak saya itu saya beri pengertian seperti ini. Kalau kamu harus fokus. Jadi kalau waktu bermain HP, kamu bermain HP berapa jam? 1 jam mah 2 jam. Sudah kamu bermain HP 2 jam itu kamu main HP. Full kamu enggak apa-apa, 2 jam kamu itu main HP. Gitu. Kamu ngegame ya. Ini mama tahu kamu ngegame. Ngegame berapa jam? 1 jam mah. 1 jam itu kamu fokus main HP. Apa itu ngegame? 1 jam itu. Terus waktu jam dia belajar, kamu belajar berapa jam? 1/2 jam mah kurang. Wong kamu main HP 2 jam, ngegame 1 jam kok belajar cuma 1/2 jam. Ya mah aku belajar 1 jam, nanti istirahat, terus belajar lagi 1/2 jam. Sudah kamu fokus di belajar itu. Jadi saya tekankan anak saya untuk fokus. Kalau kamu bermain, kamu fokus bermain. Dengan hitungan waktu. Kalau kamu belajar, kamu fokus belajar. Kalau kamu ibadah, kamu fokus ibadah. Ojo ibadah kowe dulinan HP. Ojo wae belajar kowe dulinan HP. Lek pas dulinan HP belajar enggak mungkin, karena kan kesukaan dia kan mainan HP. Gitu. Jadi saya membatasi anak-anak saya seperti itu. Saya buatkan jadwal. Kamu bisa pegang HP di jam ini sampai jam ini, sudah saya tidak mengganggu dia di jam itu. Ngaten. Nggih.
Itu. Terus mencegah anak-anak terhindar dari pornografi. Orang kita buka Google aja sudah ada seperti itu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Nah, ini ibu-ibu, kalau di aplikasi di Android, sebelum kita download di Play Store, itu ada keterangan untuk memasukkan usia anak. Jadi kalau YouTube, itu ada YouTube Kids untuk anak usia 0 sampai 18 tahun. YouTube Kids anak kecil-kecil, tapi biasanya anak-anak itu yang sudah remaja enggak mau, soalnya di situ banyak film kartunnya ya. Terus juga kalau misalnya install TikTok itu juga ada TikTok untuk anak-anak. Jadi yang konten-konten dewasa tidak bisa masuk di situ. Nah, lah ini kita yang harus bisa proaktif, sedikit-sedikit ngecek HP-nya anak. Pasti kan di anak membuka apa di Google, di YouTube, di apapun itu kan pasti ada track recordnya, ya. Ada track recordnya. Yang dibuka ini apa saja sih? Kalau anak saya yang pertama, yang dibuka itu ini apa itu mesin-mesin gitu itu kan memang cowok ya, mesin-mesin gitu itu. Yang nomor 2 waktu saya tracking, yang dibuka ini apa saja sih? Itu kuliner-kuliner, makanan-makanan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 karena dia kecil, yang dibuka apa? Ya track molen, apa tayo, ya seperti itu. Saya rasa kalau saya melihat dari tracking itu sudah anak saya aman di situ. Ngaten. Nggih, Bu? Nggih. Jadi kita nggih yang harus proaktif untuk melihat HP anak. Kita men-tracking apa saja yang dilihat sama anak itu apa saja. Gitu itu. Jadi kadang ada anak yang HP-nya di-password juga. Di-password HP-nya itu. Saya pasti bilang sama anak saya, "Ayo passwordnya apa sini, Mama?" Kalau enggak malah HP-nya dibawa sama Mama. Enggak ada rahasia. Kan gitu, paketan yang minta ke kita kan berkuasa kita, iya kan? Berkuasa kita itu, ngecek HP-nya anak enggak apa-apa ya dibuka passwordnya, kalau enggak HP-nya diambil sama mama, sudah gitu. Nah, alhamdulillah waktu saya tracking itu masih di aman-aman saja, sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Terus pertanyaan yang kedua dari Ibu Dia, Kecamatan Jombang ya, terkait bagaimana cara kita menyikapi tentang banyaknya pernikahan dini. Banyaknya pernikahan dini di Kabupaten Jombang. Nggih ya, kalau saya melihat medsos apa itu? Medsosnya Jombang itu ada loh foto keluar dari PA itu, foto cerai terus bahagia, masih muda, masih cantik-cantik ya, foto. Terus yang terbaru kemarin itu foto keluar apa itu surat cerai, akte cerai dari pengadilan agama itu, cowok ya, laki-laki itu keluar bahagia, ternyata diantar sama perempuan lain yang bukan istrinya. Loh, sampai seperti itu loh. Kalau panjenengan update ya, entah itu di kabar Jombang, info Jombang atau apa, coba dilihat kalau jenengan apa itu bermain medsos di Instagram. Terus kita itu ada aplikasi ijo. Apa Mas aplikasi ijo, Mas? Aplikasi micet loh, Masnya tahu. Aplikasi micet, aplikasi Open BO. Pernah ada yang buka? Bu, kalau lihat itu dibuka cerit gitu itu tiap daerah itu ya. Kapan hari itu saya iseng, karena saya juga penasaran, apa sih aplikasi micet itu? Kan kalau kita enggak masuk ke situ kan kita enggak tahu ya. Dibuka, ternyata Jombang tuh banyak yang hijau loh Bu, banyak yang Open BO loh Bu. Lah ini kota santri loh Jombang ini, kok aplikasi micetnya banyak yang hijau, berarti kan ya banyak yang Open BO. Lah itu miris itu. Tapi kalau kita melihat fenomena yang terjadi, ini saja loh Bu, apa banyaknya angkringan-angkringan itu loh. Ya, pirsa nggih panjenengan semua angkringan. Coba keliling Jombang lihat angkringan jam 10 ke atas. Sudah ganti kostum loh Bu, ibu apa itu mbak-mbaknya yang di situ. Iya loh, sudah ganti kostum loh, sudah pakai gini-gini loh Bu. Saya tuh sampai bilang gini, gak masuk angin entah itu.
Tapi ya memang yang dijual wedang jahe, yang dijual kehangatan ya lain lagi. Nah itu, bagaimana cara kita itu seperti itu. Nah ini PR dari pemerintah kabupaten untuk memasifkan lagi sosialisasi, juga harus ada aturan-aturan terkait dengan itu. Jadi Satpol PP sebagai penegak perda itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Entah itu ada Bu ya, yang ini. Jadi bukan hanya pedagang-pedagang di alun-alun saja yang diobrak-obrak itu oleh Satpol PP, tetapi juga angkringan-angkringan seperti itu yang sekiranya itu sudah tidak layak. Iya, sudah keluar dari jalurnya. Jalurnya kan berjualan, tapi kok sing dijual kok menjual diri itu loh, saking kreatif. Saking kreatif. Dan ini Jombang itu kota santri, astagfirullah. Saya itu sampai terus bagaimana ya ini ya. Yaitu PR kita bersama ibu-ibu. PR kita bersama. Kita membekali dari anak kita, dari internal kita. Baru kita bisa ke orang lain. Kalau konten-konten porno yang ada di medsos gini nih, kita bisa melaporkan. Kita kan ada, kita bisa melaporkan konten yang tidak pantas seperti itu. Kalau mungkin ada 100 di atas 100 yang melaporkan seperti itu, konten itu bisa di take down. Tapi kalau sudah kalau sudah di depan mata kita melihat seperti itu, misalnya kita ke angkringan, terus kita melihat mbak-mbak yang cuma pakai kemben doang ya, di itu, terus kita ojo gitu. Loh, kan ya enggak bisa ya kita seperti itu. Enggak bisa loh kita. Itu sudah ke ranah pribadi mereka loh ya. Kita bukan masuk ke sebagai aparat. Kalaupun aparat, kita juga harus ada aturan hukumnya, payung hukumnya. Seperti Satpol PP sebagai penegak perda itu bisa. Tapi kalau kita bisanya ya sanksi sosial. Nah, seperti itu Ibu mungkin Maaf masih mengambang karena saya juga tidak ada kewenangan di situ untuk yang ini. Mungkin ya kita bisanya mensosialisasikan, mengedukasi ya seperti ini secara masif seperti itu kalau dari pemerintah, dari kita. Karena memang anak-anak di bawah usia 17 tahun ya biarpun di atasnya juga itu masih perlu pendampingan dari orang tua. Tetapi kalau kita melihat latar belakang kenapa anak-anak bisa seperti itu, ada latar belakang. Ada kasih sayang orang tua yang tidak terpenuhi, ya, broken home. Akhirnya dia mencari kasih sayang ke yang lain. Itu kompleks masalahnya di belakang itu. Kasihan, miris. Anak-anak yang sebenarnya itu butuh bimbingan dari kita. Akan tetapi, bisakah kita membimbing? Kita tidak bisa mendampingi setiap hari. Yang bertanggung jawab sebenarnya orang tua yang diberi kepercayaan untuk membimbing anak-anak sampai mereka dewasa, sampai mereka bisa menemukan jati diri. Ngatan. Terus ini pertanyaan yang ketiga ya dari Ibu Lolinda Mayanti. Ririn. Oh, kapunten Bu. Dari Sumombito nggih. Bagaimana cara memperbaiki otak yang sudah rusak terkontaminasi pornografi? Nggih. Karena itu pornografi itu membuat ketagihan, membuat ketagihan. Namanya orang ketagihan. Orang kalau misalnya bapak-bapak ini misalnya suka ngopi, kalau misalnya ndak ngopi kan pusing, ya pusing. Ndak ngerokok kecut. Nah seperti itu. Pornografi juga kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, ndak dilihat ini pusing.
Ya, enggak dilihat ini pusing. Enggak tahu, mungkin seperti itu karena saya juga tidak itu nggih. Tidak tidak sampai itu ke pornografi. Ya mungkin seperti itu. Akhirnya kan mereka penasaran ingin melihat lagi sampai download video seperti itu dan akhirnya menjadi pelaku. Dan rata-rata pelaku itu berdasarkan penelitian mereka itu ada yang pernah menjadi korban. Nah, dulu mereka menjadi korban dari, mohon maaf, ini karena ada kasus. Jadi ada kasus. Kalau kita membuka di Google ada berita. Jadi ada situs porno namanya Bocil Bokep. Iya, kalau enggak salah itu. Bocil Bokep. Jadi di situ aktivitas pornografi antara orang dewasa dengan anak-anak. Jadi kasus ini sudah ditangani sama Polda Jawa Barat, Jakarta, ya mungkin Jakarta. Ada 3 orang. 3 orang ini, yang 2 ini sebagai pelaku bokep pornografi dengan korbannya anak-anak. Anak-anak ini sampai dengan 12 anak ibu-ibu yang jadi korban. Podo lanange, miris kan, podo lanange. Anak-anak itu pertama dirayu-rayu, dikasih permen, dikasih jajan, akhirnya disodomi, mohon maaf. Itu direkam, dijadikan koleksi pribadi, Terus ada temannya lagi yang ketiga, karena dia butuh uang, dia tahu kalau temannya itu mengkoleksi video itu, dijual dengan nama bokep bocil, dijual, mendapatkan keuntungan per video 5 juta. Cara mudah untuk mendapatkan cuan. Akhirnya ada yang melaporkan. Nah, dua pelaku ini ternyata setelah didalami, dulunya waktu kecil itu dia juga menjadi korban. Akhirnya itu menjadi kebiasaan yang saya sampaikan tadi. Ada adiktif sampai ke act out, akhirnya dia menjadi pelaku. Menganggap itu suatu hal yang biasa, menganggap sodomi itu biasa, karena aku dari kecil mendapatkan perlakuan seperti itu. Ya, jadi aku menerapkan ke itu, ya sudah biasa. Loh, akhirnya dia menjadi pelaku. Nah, seperti itu adalah tingkat-tingkat keparahan. Lah bagaimana memperbaiki otak yang seperti itu? Gimana ya cuci otaknya yang seperti itu ya? Mungkin harus dimasukkan ke psikiater ya, ke psikolog ya. Seperti itu. Agar otaknya itu kembali ke jalur yang benar lah. Ya mungkin awal-awal itu memang harus ada pendampingan khusus ibu yang seperti itu. Ya memang harus ada ya psikolog, psikiater yang mendampingi. Tidak sepenuhnya salah kalau kita mendalami itu, ada yang miris karena ada kesalahan kita juga di situ. Ada kesalahan orang tua, ada kesalahan pejabat. Yang tidak, kan pejabat ini, aparat-aparat ini kan harus mengayomi rakyatnya, memberi pemahaman kepada rakyatnya, kepada masyarakat. Itu adalah salah satu tugas, melayani, mengayomi, melindungi. Itu tidak terlaksana, itu kesalahan birokrasi juga di situ. Nah, ini masalah yang kompleks. Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Ini ada jejaring kerja. Jejaring sekarang istilahnya jejaring kerja, jejaring kinerja.
Jadi ada Komnas HAM, ada dari perlindungan anak, ada dari pemerhati, ada dari birokrasi. Itu duduk bersama melakukan pendampingan kepada korban maupun pelaku. Saya rasa seperti itu ibu-ibu nggih. Terima kasih Bu Astika Cendana atas kesempatannya. Terima kasih, saya dari Kecamatan Ploso. Menanggapi apa yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir tadi terkait dengan pernikahan dini. Mungkin ini kebetulan saya juga dinasnya di KUA, jadi sedikit banyak saya paham terkait dengan pernikahan dini. Sebetulnya faktor pernikahan dini ini dari yang berbagai faktor Ibu, tidak hanya dari pornografi saja, akan tapi juga dari pendidikan juga, ekonomi, rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang. Ini yang menjadi sebetulnya yang membuat kenapa kasus pernikahan dini ini semakin hari semakin meningkat. Dan saya sampaikan di sini juga sebetulnya untuk kasus pernikahan dini di Jombang ini bukan yang tertinggi di Jawa Timur Ibu. Karena data kami di Pengadilan Agama itu Jombang meraih peringkat kelima kalau nggak salah di 2023. Cuma kita belum update di 2024. Kalau nggak salah peringkat pertama itu Jember, terus kemudian Malang, Probolinggo dan seterusnya. Nah ini makanya saya juga tadi kaget kalau Jombang ini apakah Jombang peringkat pertama. Ini tentu membuat kami di Kementerian Agama khususnya di KUA ini merasa tugas kami selama ini tidak ada peningkatan, ngerti loh. Padahal kami sebagai, kebetulan saya penyuluh agama Islam Ibu di kecamatan, padahal kami sebagai penyuluh itu terus bergerak dalam rangka untuk memberikan sosialisasi di berbagai unsur, baik itu melalui majlis taklim, remaja-remaja sekolah, anak-anak sekolah, baik yang ada di sekolah maupun di madrasah. Nah ini makanya sudah banyak yang kami lakukan ya dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus pernikahan dini. Bahkan di KUA pun juga pada saat ini di tahun 2017 sampai dengan sekarang setiap calon pengantin itu wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Ini dalam rangka tujuannya adalah dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya perceraian Ibu. Karena perceraian di Kabupaten Jombang ini di tahun 2020 di saat kita dihadapkan pada pandemi ini sangat dalam 1 bulan itu bahkan bisa mencapai 156 kasus pada tahun 2020. Makanya kedepannya di tahun 2023, 24 dan lain sebagainya itu paling tidak ada penurunan ngoten. Dan alhamdulillah kami juga sudah masuk ke berbagai madrasah-madrasah dalam rangka untuk memberikan sosialisasi ini. Agar kan undang-undang pernikahan pun juga sudah jelas. Jadi minimal seseorang bisa menikah itu usianya itu adalah yang perempuan 19 dan juga yang laki-laki 19. Itu undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019. Nah inilah makanya kita berikan pemahaman kepada para remaja, para anak-anak sekolah agar ketika mereka lulus dari sekolah itu tidak langsung kemudian ingin menikah. Jadi paling tidak mereka bisa mencapai cita-cita setinggi-tingginya dan bisa membahagiakan orang tua dan juga masa depan mereka juga menjadi baik ke depannya begitu. Terima kasih Bu, ini saya menyampaikan menambahi saja karena tadi juga gimana gitu loh bilang kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga ada koreksi yang kebetulan OPD yang menangani kaitannya dengan pernikahan. Jadi begini Bu, kami ini kan juga dari tim penggerak PKK Kabupaten kan juga selalu diundang ada acara kegiatan di tingkat provinsi. Jadi memang kaitannya dengan angka nikah dini ini Jombang itu termasuk yang disebut. Maksudnya tersebut tidak tertinggi, mungkin tidak titik pertama karena memang saya tidak tahu persis datanya seperti urutannya itu ratingnya seperti Jombang yang seperti apa. Tapi di sini sempat disebut. Otomatis kan kami sendiri yang merasa Jombang ya kan loh kok sampai seperti itu. Padahal kita juga Jombang itu selalu disebut narkoba juga
Jombang. Ini ini ketambahan nikah dini lagi. Dulu juga sempat itu kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan juga gitu tinggi. Nah, tapi artinya ini kan menjadi satu cambuk ya bagi kita. Benar yang disampaikan tadi Mbak Astika. Jadi ini memang sesuatu persoalan yang juga kompleks ya. Kenapa sampai banyak kejadian kasus-kasus. Artinya memang tidak bisa kita sendiri. Jadi memang harus pemerintah bersama-sama masyarakat ya. Masyarakat siapa ya? Panjenengan semua ini termasuk diantaranya. Oleh karena itu program Pokja 1 ini bagaimana kita sebagai penggerak ya, tim penggerak PKK baik di semua tingkatan sampai di tingkat yang bawah termasuk para kader-kader. Ini bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita berupaya untuk mencegah tidak sampai terjadi, kemudian mencegah jangan sampai. Tadi miris sekali ya, saya ini termasuk orang yang gaptek, soalnya saya juga nggak tahu ternyata ada aplikasi. Ya saya pikir aplikasi enggak tahu, ada yang gratis, ada yang enggak gratis, karena saya Instagram saja saya tidak punya ya. Saya kalau sudah diminta terus kemudian nggak bisa buka, harus login. Waduh, iki piye caranya, itu sudah enggak bisa. Mungkin ibu-ibu yang lebih banyak tahu. Jadi ini menjadi PR kita bersama ya. Kita sangat prihatin kalau generasi kita ini sudah terpapar ya hal-hal yang sedemikian tadi disampaikan ya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua ya, kita lebih bagaimana kita memberikan satu kontrol ya kepada terutama kepada keluarga kita, anak-anak kita. Karena apa? Karena dengan era digital, dengan HP yang sudah satu rumah itu punya semua. Kita mungkin secara fisik kumpul ya satu keluarga, tapi seolah-olah kita itu berjauhan. Ya, semuanya kalau misalnya sudah bersama, ya sudah semua pada asik dengan masing-masing. Sama Bu, di cucu saya juga demikian ya, keluarga saya dengan suami itu cuma berdua. Tapi kalau sudah ini rasanya dekat tapi jauh ya, karena mereka dengan asik dengan HP-nya sendiri-sendiri. Kita juga enggak tahu, kita kan juga enggak bisa seolah-olah HP itu privat ya. Ya, orang tahu enggak boleh tahu ya. Jadi ini yang ya, tapi itu kan tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa, tapi bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk bijak ya dalam menggunakan media sosial ya. Ternyata rehabilitasinya ya, terapinya itu tidak kalah dengan terapinya untuk ini ya, penyembuhan kaitannya dengan narkoba ya, seperti itu ya. Jadi kecanduan narkoba ya, kecanduan gadget, kecanduan game itu juga dari informasi atau berita yang kita baca sampai bunuh diri dan lain sebagainya, itu ternyata semuanya bisa ini loh, tanpa bertemu secara fisik dan gambar itu bisa lewat ini, seperti kasus kemarin ya, narkoba ya, itu kan masih anak-anak ya, bagaimana masa depannya ya, masih usia 20-an, mereka bisa merasik, bisa membuat satu racikan narkoba itu loh Bu, yang di Malang itu loh, dengan jumlah besar ya, jadi itu sudah menjadi kasus yang sudah skala nasional. Nah, ini kan jangan sampai anak-anak kita nanti terjumus seperti itu ya. Jadi itu yang memandu juga enggak tahu dari mana, entah dari kita sendiri orang Indonesia atau orang luar kan enggak tahu, karena memang tidak saling bertemu ya Mbak Astika ya, seperti itu. Jadi inilah yang satu memprihatinkan. Nah, mari kita bersama-sama sebisa kita ya, karena kita ini juga termasuk bukan orang-orang yang, kalau Mbak Tika ini mungkin karena tugasnya ya, tupoksinya mungkin dia banyak tahu ya. Kok gitu ya Bu ya, kita yang gaptek, wong negara saja iso dibobol yang baru-baru ini ya. Data yang sampai di apa itu namanya? Ya di hacker ya. Ya. Tebusannya enggak main-main itu. Ya itu kan sesuatu yang ya inilah ya. Sekali lagi, jadi artinya nanti PR dengan
para orang tua tidak segan-segan sesering mungkin untuk ngecek ya HP-nya apa saja tadi yang itu paling tidak itu menjadi salah satu bentuk upaya ya mencegah anak-anak kita jangan sampai terjerumus. Itu barangkali dari saya. Matur nuwun Bu siapa? Bu dari KUA Jombang. Oh Ploso nggih ngapunten ya nggih. Matur nuwun.